Saya Ira Puspitasari dari SD Negeri 3 Taruk CGP Angkatan 11 Kabupaten Grobogan akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, di mana hari ini saya ditemani oleh Ibu Wirnarni dari SD Negeri 3 Taruk selaku guru kelas 6 yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Win hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, dan kita sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat, baik, dan tetap semangat Bu Win. Untuk kegiatan kali ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Jadi tujuannya di sini agar nanti ketika Bu Win itu melaksanakan pembelajaran di kelas, nah nanti kegiatan observasi yang akan saya lakukan kepada Bu Win itu nantinya Bu Win itu lebih siap dan lebih percaya diri dengan berbagai hal yang sudah kita bahas setelah ini. Begitu Bu Win ya? Iya. Baik, untuk Bu Win kegiatan pra-observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Win. Boleh ya? Iya. Untuk pertanyaan yang pertama Bu Win, terkait tujuan pembelajarannya nanti. Di dalam pembelajarannya Bu Win itu nanti tujuan pembelajaran seperti apa sih yang Bu Win inginkan atau Bu Win terapkan di dalam kelas? Iya. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai melalui video penjelasan, video pembelajaran nanti akan saya putarkan kepada anak-anak. Dan diharapkan dari situ nanti siswa mampu menentukan atau menemukan pemecahan masalah dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat yang melibatkan bilangan bulat negatif dengan benar. Kemudian nanti juga akan saya lakukan melalui diskusi anak-anak dalam bentuk kelompok. Dalam kelompok nanti diharapkan siswa mampu menentukan juga memecahkan suatu masalah yang melibatkan operasi bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan negatif dengan benar dan dapat memecahkan masalah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi materinya nanti tentang operasi hitung bilangan bulat ya Bu Win? Iya, betul. Oh ya, kemudian Bu Win untuk area pengembangannya, area pengembangannya nanti pengennya itu yang akan dikembangkan dari siswa Bu Win itu seperti apa? Saya lebih menekankan kepada keaktifan siswa dalam berdiskusi ya. Nanti dalam pembelajaran saya akan membentuk beberapa kelompok yang mana nanti dalam kelompok tersebut setiap kelompok diharuskan berdiskusi dengan teman sekelompoknya untuk memecahkan masalah yang berkaitan tentang operasi bilangan bulat yang melibatkan bilangan bulat negatif. Berarti nanti anak-anak akan memecahkan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dengan berdiskusi ya. Kemudian Bu Win untuk strategi pembelajarannya nih. Strategi pembelajaran apa sih yang nantinya akan Bu Win gunakan di kelas? Baik, saya akan menggunakan modul pembelajaran yang saya rencanakan itu saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, di pembelajaran yang berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE dan pembiasaan budaya positif di kelas. Dan saya juga memfokuskan pada pembelajaran diferensiasi proses di mana setiap siswa atau setiap murid sudah saya kelompokkan sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan belajar murid tersebut, dan juga sesuai dengan gaya belajar audio, kemudian audio visual dan juga kinestetik. Maka untuk tugasnya pun saya akan memberikan tugas yang berbeda-beda sesuai kebutuhan belajar siswa. Wah, menarik sekali ya Bu Win untuk strategi menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE yang sudah disesuaikan dengan gaya belajar murid ya. Baik, untuk model pembelajarannya nih Bu Win,
nanti di kegiatan pembelajarannya Bu In akan menggunakan model pembelajaran yang bagaimana? Dalam pembelajaran saya nanti saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning ya, atau bisa disebut PBL. Oh ya, berarti pembelajaran yang berbasis masalah ya. Iya. Yang tentunya nanti saat kegiatan pembelajaran itu kan ada sintak-sintaknya dari PBL ya. Nah, untuk penilaiannya nih dari Bu In, nanti penilaian yang akan digunakan Bu In itu seperti apa? Penilaian yang saya akan gunakan nanti itu saya menggunakan tes tertulis, Ya. kemudian lembar kerja siswa dari hasil kelompok, dari hasil diskusi siswa tersebut, dan juga saya akan menilai juga dari sikap dan keaktifan siswa tersebut. Baik. Kemudian nih Bu In, untuk sasaran kelasnya nanti kelas berapa dan kapan untuk pelaksanaannya? Nah, untuk sasaran saya ini ada di kelas 6. Rencana akan saya laksanakan nanti hari Rabu pukul 9 setelah jam istirahat. Itu ya Bu In ya. Baik, mungkin itu saja Bu In untuk pertanyaan saya di praobservasi. Karena nanti yang saya amati itu berkaitan dengan pertanyaan yang tadi, itu saya harapkan nanti di hari Rabu jadwal pelaksanaan observasi dapat melaksanakan pembelajaran dengan maksimal sesuai dengan apa yang Bu In rencanakan, baik dari strategi, model, metode, itu dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Sampai bertemu kembali Bu In di hari Rabu nanti untuk kegiatan observasi. Setelah itu nanti kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Nanti setelah observasi itu nanti kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi ya. Nah, terima kasih Bu In atas kesempatan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya ya. Baik, demikian kegiatan praobservasi bersama Bu In. Terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya kegiatan belajar pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Oke Mas Iqbal, bimbing berdoa ya. Doa duduk, siap berdoa. Doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita diberi kelancaran dalam belajar. Terus kita mengawali kegiatan hari ini supaya kita semangat, supaya tidak ngantuk. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Iya Mas Nopal? Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Kita menyanyi Indonesia Raya. Semuanya berdiri ya. Sebentar. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah air, Indonesia Raya. Oke, silakan. Mungkin akan berdiri ya. Dimas, Ada Bu. Afika, Fadil, ada Bu. Ali, Ada Bu. Kevin B, Riza, ada Bu. Aida, ada Bu. Temannya yang sakit kita doakan bersama-sama supaya bisa cepat masuk kembali belajar bersama. Nanti setelah pembelajaran hari ini kita akan belajar kegiatan hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan bulan. Nah, diharapkan setelah pembelajaran nanti kalian
kalian dapat menentukan operasi hitung bilangan bulan ya, untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian diharapkan kalian juga bisa menentukan operasi hitung bilangan bulan yang melibatkan bilangan negatif dengan benar. Kemudian kalian juga diharapkan dapat mengoperasikan hitung bilangan bulan yang melibatkan bilangan negatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum pelajaran kita dimulai, kalian kemarin pada pertemuan kemarin sudah diberi tugas Bu Guru untuk membaca puncak Jaya Wijaya yang terdapat di provinsi mana? Ya, Bante? Papua. Yang mana di puncak Jaya Wijaya tersebut ada salju abadi. Jadi yang punya salju itu tidak hanya di luar negeri saja, di Indonesia juga mempunyai salju, tetapi terdapat di puncak Gunung Jaya Wijaya, tidak sampai ke bawah. Terus di daerah sekitar Gunung Jaya Wijaya, puncak Jaya Wijaya, di sekitarnya itu suhu normalnya berapa? Normalnya suhunya kira-kira dingin atau panas? Normalnya berapa? 37 derajat Celcius, berarti seperti daerah kita ya, 37 derajat Celcius, tidak panas, tidak dingin. Tetapi kalau di puncaknya karena ada saljunya otomatis dingin. Kalau di pagi hari kemarin yang kalian baca, di pagi hari suhunya berapa? Ya, Mas Ino, negatif 8 derajat Celcius. Kalau siang hari, Saya, Bu. ya Mas Topa, Negatif 7 derajat Celcius. negatif 7 derajat Celcius. Kalau malam hari otomatis lebih dingin. Berapa? Negatif 9 derajat Celcius. Ya, kemudian kalian kira-kira pernah pergi ke luar negeri atau beberapa daerah? Bu. Nah, Mas Mirza, Saya pernah ke Widuri. pernah ke Widuri itu dibaca dan dilihat gambarnya. Ini Bu, bisa semua. Mas Mirza dibaca dulu yuk. Pada suatu pagi aku diajak ibu pergi ke pasar untuk berbelanja. Macam-macam yang kami beli, ada sayur-sayuran, buah-buahan, makanan, minuman, dan kebutuhan pokok lainnya. Makanan dan minuman serta sayur-sayuran dan buah-buahan disimpan dalam lemari pendingin dengan suhu tertentu. Beberapa saat suhu makanan dan minuman dalam lemari pendingin mencapai 3 derajat di bawah 0 derajat. Suhu ini dapat menulis negatif 3 derajat Celcius. Kemudian makanan dan minuman dikeluarkan dari lemari pendingin. Suhu makanan dan minuman menjadi 12 derajat Celcius. Iya. Makanan dan minuman yang dibeli dari pasar dimasukkan ke dalam lemari pendingin mencapai 3 derajat Celcius di bawah 0. Atau bisa ditulis bagaimana? Ada yang tahu? Negatif. Saya punya. Mas Ahir, 3 derajat Celcius di bawah 0. Harusnya berhenti ya. Setelah beberapa saat kemudian makanan dan minuman dikeluarkan dalam lemari pendingin. Suhunya menjadi 12 derajat Celcius. Berarti negatif jadi positif, otomatis naik atau turun? Naik berapa derajat Celcius? Ya, Mbak Siva. Bisa dijelaskan. Naik negatif 3 di bawah 0 menjadi 12.
Jadi hasil dari dalam kurung minus 7 ditambah dalam kurung minus 3 adalah minus 10. Latihan selanjutnya, 4 dikurang dalam kurung minus 5 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan 4 atau positif 4, artinya maju 4 langkah ke depan dari 0. 1, 2, 3, 4. Langkah kedua, pengurangan, artinya berbalik arah dari langkah 1. Langkah ketiga, minus 5 atau negatif 5, artinya mundur 5 langkah ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hasil dari 4 dikurang dalam kurung minus 5 adalah 9. Latihan soal berikutnya. Dalam kurung minus 7 dikurang 3 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan minus 7 atau negatif 7, artinya bilangan tersebut mundur 7 langkah ke belakang dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langkah kedua, pengurangan. Jadi penjelasan lewat video tadi, ada yang belum paham atau kurang mengerti bisa ditanyakan. Kira-kira sudah paham atau belum? Sudah paham? Misalnya 2 dikurangi 7, kita pakai garis bilangan. Contohnya kita kasih 0. Nah, sini yang ke kanan negatif atau positif? Positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau sampai 7 berarti kita tambah aja 8. Berarti sininya nanti juga sampai 8 aja. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 ini positif apa negatif? Positif. Berarti mas ini berdiri di sini. Dikurangi 7, kalau dikurangi berarti ke kiri atau ke kanan? Kiri. 7 meloncat 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, sudah mandek, berarti ketemunya ini berapa ini? 5. Isinya negatif 5. Lagi 3 dikurangi negatif 2. 7 dikurangi kalau dikurangi nah kita coba hitung 1, 2, 3. Ini nih angka 3 positif atau negatif? Positif. Sini.
Yunus. Tiga dikurangi negatif 2. Negatif sama negatif menjadi positif. Ini kan gini. 2, 1, 2. Berarti bagaimana? Isinya berapa? 5. Berarti isinya 5. Nah, 8 dikurangi 6 dikurangi 3. Ini Rena. Enam itu bilangan positif, dikurangi berarti ke kiri berapa kali? 3 kali. 1, 2, 3. Nah, kita ketemu isinya berapa ini? 3. Sudah. Itu Oke. Ada yang kurang paham? Ada belum paham? Boleh ditanyakan. Sudah paham? Sudah. Dihubungkan LKPD-nya. Nanti didiskusikan dengan teman sekelompoknya dan maju rapat. Jangan semua ya. Waktunya waktunya 15 menit ya. Waktunya 15 menit, satu soal 5 menit. Waktunya 15 menit. Sudah? Nomor 1 ada yang sudah selesai? Yang namanya Mbak Adel? Masih semua? Untuk hari perbedaan ini lepas ya Mas? Banyak dengarkan, nanti ada kelompok yang menanggapi. Hasil dari berasal dari 15 dikurangi 5 sama dengan 10. Untuk kelompok merah, untuk jawaban nomor 1 isinya 10 derajat Celcius. Itu berasal dari 10 dikurangi 5 sama dengan 15 dikurangi 5 sama dengan 10. Ada kelompok yang mau menanggapi? Ya, kelompoknya Mas Firza. Silakan. Beda jawaban berarti ya. Seharusnya berapa Mas Firza? 20. Coba dijelaskan. Bisa ditulis di papan tulis. Kelompok merah diperhatikan, nanti jawabannya diperbaiki ya.
kalian merasa senang karena kalian bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Itu menandakan kalau kalian berani untuk maju ke depan. Untuk pertemuan berikutnya jangan lupa kalian pelajari tentang operasi bilangan bulat, tentang perkalian dan pembagian. Ini dulu sudah bukan materinya untuk dipelajari di rumah terlebih dahulu untuk dilanjutkan ke pertemuan berikutnya. Jadi pelajaran hari ini apa yang dapat kita pelajari? Apa? Kita dapat menentukan atau menghitung operasi bilangan bulat yang melibatkan bilangan negatif. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita kalau misalnya pergi berbelanja, kegiatan belajar hari ini bagaimana perasaan kalian? Senang. Bagian apa yang kalian paling senangi tadi? Maju, bisa maju karena bisa melatih keberanian. Terus apa lagi? Menonton video. Ini rasa cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Jangan lupa kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi kelancaran untuk kegiatan pelajaran hari ini. Akhir kata dari guru, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Puspitasari, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 3 Tarup, Kabupaten Grobogan. Pada kegiatan kali ini, saya bersama rekan saya, Ibu Winarni, dan juga didampingi oleh pengajar praktik saya, Ibu Kusumaningrum Prasetyani, akan melaksanakan pasca observasi yang akan kita laksanakan pada hari ini. Terima kasih, langsung saja kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi bersama Ibu Winarni, guru kelas 6 SD Negeri 3 Tarup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Dan Bu Ira sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik dan tetap semangat, Bu Win. Pada kesempatan kali ini, Bu Win saya ajak berbincang ngobrol sebentar kaitannya kegiatan pasca observasi, di mana Bu Win sudah melaksanakan kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang telah Ibu Win laksanakan di kelas 6 kemarin. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa catatan dari kegiatan observasi yang sudah saya catat. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Win. Untuk yang pertama, bagaimana perasaan Bu Win setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang saya observasi kemarin? Alhamdulillah senang karena pembelajaran sudah berjalan lancar dan siswa juga terlihat sangat antusias dan senang sekali, meskipun masih ada beberapa siswa yang menurut saya masih kurang dalam pembelajaran, saya masih kurang sempurna seperti itu, masih ada yang kurang. Berarti menurut Bu Win pembelajaran dari Bu Win itu sudah baik, namun belum sempurna gitu ya. Nah, bagaimana perasaan Bu Win saat melaksanakan pembelajaran? Ada kehadiran supervisor di dalam kelas? Ya, awalnya grogi, canggung, kemudian berjalannya waktu akhirnya ya terbiasa menjadi biasa seperti itu. Terima kasih Bu Win, untuk kegiatan kemarin sudah biasa ya. Mungkin berikutnya nanti kalau ada supervisor mengobservasi pelaksanaan pembelajaran, nanti Bu Win sudah terbiasa gitu ya. Bisa Ibu Win ceritakan kembali terkait proses pembelajaran yang sudah Bu Win laksanakan? Ya, alhamdulillah kemarin karena pembelajaran sudah selesai, sudah berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah juga pembelajaran yang saya laksanakan itu
sudah perencanaannya sudah tercapai, tujuan pembelajarannya juga sudah tercapai. Murid masih ada beberapa murid yang perlu bimbingan khusus ya. Dalam pembelajaran kemarin saya menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi, yang mana saya fokuskan ke diferensiasi proses, dan saya juga menggunakan metode problem based learning, yang mana itu isinya dalam pembelajaran belajar menggunakan audio, kemudian audio visual, dan juga kinestik, yang mana bisa terlihat dari siswa yang sangat aktif dan antusias dalam pembelajaran kemarin, dan sintak-sintaksnya juga sudah terpenuhi kemarin. Wah, luar biasa sekali ya. Iya, alhamdulillah. Di catatan saya juga sudah sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Win. Tadi Bu Win saya lihat itu sudah menggunakan model problem based learning, kemudian metode diskusi, kerja kelompok, presentasi, tanya jawab juga sudah baik, dan saya lihat diferensiasi prosesnya juga sudah baik, dan juga terintegrasi juga dengan KSE ya Bu Win, tadi saya lihat. Kemudian Bu Win, berikutnya dari pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan, kira-kira itu ada tidak hambatannya? Ada. Pada awalnya kemarin waktu mau menggunakan LCD sama proyektor itu mengalami kendala yang mana kendala tersebut dapat mengurangi waktu belajar siswa ya, dan beberapa anak juga masih pasif dalam pembelajaran. Jadi apalagi kemarin kan ada yang mengamati, jadi mungkin siswa menjadi grogi, malu, dan juga takut seperti itu. Gitu ya. Baik, berarti masalah atau hambatan yang Bu Win alami itu adalah persiapan media ya tadi ya, LCD tadi yang masih ada masalah saat pembelajaran, tapi ada masalah akhirnya mengurangi waktu tadi ya. Kemudian keaktifan murid tadi ya, masih ada beberapa yang masih pasif saat diskusi ya. Terkait hambatan tadi yang Bu Win sampaikan tadi, kira-kira nih menurut Ibu alasan apa yang menyebabkan terjadi hambatan tersebut? Kira-kira kenapa terjadi hambatan tersebut? Mungkin saya kurang persiapan ya. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya saya akan lebih ke mempersiapkan medianya terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian juga kemarin waktu siswa untuk maju ke depan itu saya batasi, jadi mungkin siswa yang lain enak-enakan atau santai gitu, yang berpikir itu yang mau maju saja, yang karena saya batasi tadi. Oh gitu ya Bu ya. Jadi nanti kedepannya karena anak-anak tadi ya, hambatannya tadi karena LCD tadi sama anak-anak yang kurang aktif. Nah, kira-kira nih dari beberapa hambatan tadi harapannya Bu Win itu apa? Untuk pembelajaran berikutnya itu ada tidak harapan Bu Win ke depannya itu bagaimana? Harapan saya untuk pembelajaran berikutnya saya akan lebih memaksimalkan waktu dan siswa untuk aktif dalam diskusi dalam pembelajaran. Gitu ya. Kemudian terkait harapan yang ingin dicapai oleh Bu Win tersebut ya, kira-kira solusi apa sih yang akan Ibu Win gunakan dalam menghadapi hambatan tersebut sehingga harapannya Bu Win tadi bisa terlaksana dengan baik? Saya akan melakukan persiapan terlebih dahulu ya. Saya akan memaksimalkan waktu dengan cara menyiapkan media pembelajaran terlebih dahulu yang akan digunakan sebelum jam masuk pembelajaran. Kemudian untuk yang siswa yang pasif, saya mungkin akan menunjuk semua siswa untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan supaya mereka menjawab, dan itu akan terjadinya keaktifan siswa karena mau menjawab. Jadi kedepannya nanti Bu Win dapat memaksimalkan waktu ya. Jadi nanti harapannya dapat memaksimalkan waktu, dan harapannya juga nanti anak-anak itu dalam diskusi itu bisa aktif semua gitu ya. Nah, kemudian Bu Win kalau sudah menyampaikan beberapa solusi dan dari hambatan. Nah,
hambatan-hambatan tadi. Nah, kira-kira nih harapan Bu Win bisa tercapai itu nantinya yang terlihat itu ya ukurannya pembelajaran Bu Win itu bisa berhasil itu kira-kira terlihatnya itu bagaimana? Terukurnya itu bagaimana? Keberhasilannya itu bagaimana? Kalau menurut saya pembelajaran itu dikatakan berhasil apabila semua siswa atau murid itu dapat aktif dalam diskusi dan dari semua teman itu mereka saling bertukar ide atau pengalaman dan mereka juga sangat antusias dalam memecahkan masalah dalam diskusi kelompoknya. Kemudian waktu pembelajaran juga sudah optimal dan maksimal akan saya tekankan seperti itu. Bagus sekali nih apa itu harapannya Bu Win dan apa itu ukuran keberhasilannya ya dari Bu Win tadi. Nah, kira-kira untuk supaya tingkat keberhasilannya tadi dalam pembelajaran itu bisa meningkat ya dan bisa berhasil, kira-kira siapa sih yang mendukung nantinya itu, siapa saja orang-orang yang akan mendukung Bu Win supaya pembelajaran ke depannya itu bisa tercapai lebih meningkat lagi? Tentunya saya butuh dukungan dari kepala sekolah sebagai atasan saya, kemudian juga rekan-rekan kerja saya untuk berkolaborasi atau bertukar pengalaman atau ide dengan teman beserta saya komunikasikan dengan wali murid juga. Betul sekali Bu ya, tentunya keberhasilan pembelajaran itu tidak terlepas dari dukungan dari atasan, terus rekan kerja, murid dan wali murid tidak bisa sendiri ya. Nah, kira-kira nih Bu Win, untuk memperbaiki pembelajaran sebelumnya tadi, Bu Win akan mulai actionnya itu kapan? Yang kan masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Nah, kira-kira kapan itu Bu Win akan melaksanakan hal tersebut? Rencananya pada pertemuan berikutnya saya akan langsung menerapkan hasil dari evaluasi pada pembelajaran yang kemarin. Oh gitu ya Bu ya, nanti jadi untuk pembelajaran berikutnya ya, untuk perbaikan yang tadi ada kekurangannya nanti akan diperbaiki di pembelajaran berikutnya. Wah, sangat luar biasa sekali ini Bu Win. Setelah yang dilaksanakan pembelajaran kemarin saya amati dan alhamdulillah ya, dari catatan saya pembelajaran sudah sesuai dengan perencanaan saat perbincangan kita di praobservasi dan hasil tujuan pembelajarannya sudah bagus, strategi diferensiasi terintegrasi dengan KSE sudah terlihat, kemudian model PBL juga sudah sesuai sintaknya walaupun ada beberapa hambatan. Dan Bu Win juga sudah bisa menemukan solusi dari hambatan-hambatan tersebut dan siap melaksanakan perbaikan di pertemuan berikutnya. Semoga di pertemuan berikutnya nanti pembelajaran Bu Win akan lebih meningkat lagi dan harapan-harapan Bu Win dari yang dilaksanakan berikutnya akan meningkat dari pembelajarannya dan lebih mendukung potensi siswa sehingga pembelajaran Bu Win itu bisa berpihak pada murid dan dapat memaksimalkan potensi siswa. Terima kasih untuk Bu Win yang sudah bersedia untuk saya observasi dari mulai observasi dan pasca observasi dan sudah bersedia membersamai saya atau supervisi akademik. Mungkin ada yang Ibu Win sampaikan? Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Ira karena melalui supervisi akademik dari Bu Ira saya bisa mengevaluasi pembelajaran saya di kelas sehingga saya bisa memperbaiki pelajaran saya lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Ya, sama-sama Bu Win, semoga supervisi akademik ini tidak menjadi beban ya untuk Bu Win, namun supervisi akademik ini merupakan refleksi dan evaluasi kinerja guru agar lebih meningkat demi kesejahteraan psikologis dan akademis murid. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Win. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan pasca observasi saya bersama Ibu Winarni, guru kelas 6 SD Negeri 3 Tarok. Mungkin ada dari Bu Tia selaku pengajar praktik yang ingin disampaikan untuk saya dan beserta Bu Win apabila ada sesuatu hal yang ingin disampaikan, monggo saya persilahkan untuk Bu Tia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ira, Bu Win tadi sudah melaksanakan kegiatan pasca observasi. Jadi saya ingin menyampaikan sedikit berdasarkan hasil pengamatan saya tadi, proses kegiatan pasca observasi sudah berjalan dengan sangat baik. Dari poin-poin mungkin di awal-awal ada groginya, tapi setelah ke belakang lancar semuanya. Nah, kemudian poin-poin tentang prinsip-prinsip coaching sudah terlihat. Yang pertama yaitu tentang kemitraan. Jadi tujuan tadi sudah ditetapkan sendiri oleh rekan sejawat. Jadi bukan coach yang memberikan tujuan untuk memperbaiki pembelajaran. Kemudian coach tidak menggurui coaching atau memberikan saran atau nasihat. Jadi Bu Win sendiri yang menemukan solusi dari permasalahannya. Tadi sudah terlihat Bu Ira menggali pertanyaan yang bagus untuk menggali potensi yang dimiliki oleh Bu Win. Kemudian percakapan terjadi dua arah. Jadi Bu Ira memberikan pertanyaan yang menggali, kemudian Bu Win menjawabnya. Jadi Bu Win lebih banyak bercerita untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya tadi. Kemudian Bu Ira mendengarkan dan mengulang atau merangkum. Ini present ya, hadir sepenuhnya. Bu Ira sudah mendengarkan dengan baik. Ketika Bu Win menyampaikan apa yang disampaikan, Bu Ira mengulang lagi. Nah, dalam hal ini terlihat Bu Ira mendengarkan dan menyampaikan kembali apa yang disampaikan oleh Bu Win, apakah sudah sesuai apa tidak. Itu sangat bagus. Kemudian pertanyaan yang digunakan merupakan pertanyaan yang benar. Tadi Bu Ira menggali pertanyaan dan Bu Win menjawab. Kemudian yang terakhir, memaksimalkan potensi. Percakapan menghasilkan tindak lanjut konkret. Dari kegiatan pasca observasi tadi ada kegiatan konkret yang akan dilaksanakan oleh Bu Win, yaitu akan melaksanakannya di minggu depan atau di pertemuan berikutnya, akan mempersiapkan lagi. Tapi berdasarkan hasil pertanyaan yang berbobot dari Bu Ira, Bu Win dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Tindak lanjut konkret berasal dari kunci atau berasal dari rekan sejawat atau Bu Win sendiri. Jadi Bu Ira tidak memberikan solusi, tapi Bu Win sendiri yang mencari solusi untuk dirinya sendiri. Itu sudah sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian percakapan ditutup dengan kesimpulan yang disimpulkan oleh Bu Win sendiri. Tadi saya lihat Bu Ira menyimpulkan dan Bu Win juga menyimpulkan. Jadi ada kata sepakat antara coach dan coach. Nah, itu hasil pengamatan saya dari proses pasca observasi sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, sesuai dengan alur Tirta. Mungkin yang dibutuhkan hanya sering diimplementasikan, nanti lama-lama menjadi terbiasa. Demikian sudah sangat bagus sekali Bu Ira dan Bu Win. Semoga kedepannya bisa selalu diimplementasikan dan bermanfaat untuk rekan-rekan yang lainnya. Terima kasih. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tia atas refleksi dan evaluasinya untuk kami. Semoga kedepannya supervisi akademik ini akan selalu berkesinambungan terus menerus, sehingga kami sebagai pendidik dapat terbiasa dengan supervisi akademik. Jadi nanti kedepannya supervisi akademik itu bukan menjadi beban, namun merupakan solusi bagi guru-guru untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Kemudian terima kasih untuk Bu Tia dan Bu Win sekali lagi. Sama-sama Bu Ira. Saya tutup kegiatan
pasca observasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.